Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Spider-Man Across the Spider-Verse. Oke, ini adalah film kedua dari film pertamanya, yaitu berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse yang pernah dirilis pada tahun 2018. Dan sekarang Sony akan memulai project keduanya yang udah rilis di tanggal 31 Mei tahun 2023. Dan ini ada tepat H-1 libur panjang kita, Pak. Wajir. Jadi nih Sony kayak udah mulai pinter nih kalau mereka mau merilis filmnya tepat sebelum liburan, Pak. Jadi buat kalian yang pengen liburan tapi nggak punya duit, mending kalian coba tonton film ini di bioskop kesenangan kalian, Pak. Sumpah. Dan gua jamin juga buat lo yang fans Spider-Man pasti bakal terkejut dan terharu ketika melihat film yang satu ini, karena gua nggak bisa ngomong apa-apa, guys. Gua udah bisa melihat film kedua ini jauh lebih masterpiece ketimbang di film pertamanya. So kita akan bahas semuanya mengenai review film Spider-Man Across the Spider-Verse, apa yang gua suka atau juga apa yang gua nggak suka ketika gua menonton film yang satu ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Dan ingat, video ini tenang, video ini bebas dengan spoiler, jadi gua akan semaksimal mungkin untuk tidak masuk ke cerita utama dari Spider-Man Across the Spider-Verse, karena itu akan gua buat sendiri di konten terpisah. Oke? Deal ya? Oke, langsung kita masuk ke inti dari videonya. Let's break it down. Oke, gua bahas dulu ya mengenai first impression gua dulu ketika gua habis nonton Spider-Man Across the Spider-Verse. Jujur, gua nggak expect apa-apa mengenai film ini. Gua hanya bisa menikmati sebagai fans, literally fans Spider-Man biasa, nggak yang terlalu ada ekspektasi bakal ini. Ya kita udah melihat itu semua di materi promosi mereka di Sony Pictures. Tapi ketika gua melihat hasilnya, wow, 2,5 jam men, itu gua nggak ngerasa cuy. Bahkan dengan durasi segitu panjangnya, Sony ini bisa berhasil untuk mendevelop berbagai macam cerita yang ada di komik, bahkan menceritakan semua Spider People yang ada di komik, sehingga kita sebagai para fans itu bisa mengerti dan jauh lebih mengenal mengenai berbagai macam varian Spider-Man yang ada di berbagai macam multiverse Marvel. Oke? So, aku membahas mengenai positifnya terlebih dahulu untuk film yang satu ini. Yang pertama, animasinya yang makin kece. Nah, kalau kalian udah pernah mengatakan Spider-Man Into the Spider-Verse itu animasinya lebih kece, lebih natural, bahkan lebih asik, well, di film kedua ini Sony berhasil mempush animasinya jauh lebih realistis banget, Pak. Bahkan gue bisa akui untuk penggambaran komiknya, bahkan di berbagai macam animasi seperti mereka lagi bertarung atau mereka lagi ada adegan action segala macam, itu literally motion pictures-nya juga makin lebih menyesuaikan dengan atmosfernya, Pak. Itu yang gue suka, Pak. Makanya animasi ini gak jarang banget animasi ini bisa menang Oscar, karena gue masih ingat Spider-Man Into the Spider-Verse itu mereka tuh menang Oscar sebagai the best animation visual effect terbaik di tahun 2018. Makanya di film kedua ini gue percaya Sony ini bisa langsung push banget grafiknya agar supaya kita sebagai para fans yang udah baca komiknya maupun kalian yang belum baca komiknya sama sekali, kita bisa menikmati animasi yang mereka sajikan untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Literally gua suka banget, Pak. Gua nggak sampai ngantuk ketika nontonnya karena literally animasinya kece banget, Pak. Di mata tuh rasanya enak gitu loh. Itu good job Sony, gua suka banget, Pak. Yang kedua, penceritaan makin naik ke the next level. Gak cuma animasi doang yang naik ke grafik ke lebih tinggi, tapi juga ceritanya juga lebih rumit, tapi bisa dimengerti oleh para penonton yang udah tahu mengenai tema-tema multiverse yang ada di MCU. Kita tahu di MCU itu kita udah mengenal tema multiverse itu ada di series Loki, habis itu di film Spider-Man No Way Home, dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness. 3 film ini yang udah kita lihat dengan tema multiverse. Oh, satu hal lagi, Quantum Mania, yang dimana itu akan menampilkan si The Kang the Conqueror, walaupun multiverse-nya nggak yang terlalu lebih masif ya, tapi literally itu adalah the big bad villain-nya yang udah kita dikenalkan dengan villain yang satu itu. Tapi di sini penceritaannya ini makin lebih gila, Pak. Mohon maaf ya, Sony makin bagus, Pak, dan gue harus akui ini No Way Home sama Multiverse of Madness kalah sih, Pak. Mohon maaf, kalah sih. Kalau gua bandingkan dengan Across the Spider-Verse ini, banyak banget plot twist, banyak banget kejutan yang gak diduga. Itu kelihatan banget penulis naskahnya itu juga
titik kreatifnya itu mereka tuh dipikir matang-matang agar supaya titik kejutannya sama titik ceritanya itu mereka tuh seimbang banget. Kok tiba-tiba ada ini, kok tiba-tiba ada ini, itu semuanya mereka rencanakan matang banget. Dan itu yang gua lihat ketika gua menonton Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Ceritanya memang rumit sih, gua harus akui tema multiverse itu memang rumit, tapi Sony bisa berhasil mengeksekusi itu dengan baik banget. Jadi kita sebagai para fans awam yang belum tahu multiverse saga sekalipun bisa mengikuti. Bahkan gua masih ingat ada di penonton sebelah gua, mereka itu langsung tepuk tangan, bahkan dia itu gak ngikutin semua emisinya loh. Bahkan gua masih ingat penonton di sebelah gua itu dia tuh belum nonton series Loki, dia belum nonton Multiverse of Madness. Jadi ketika gue melihat dia itu langsung, oh bagus ya gini-gini. Jadi artinya apa? Berhasil menggait penonton awam. Itu dia. Itu adalah keunikan Marvel Cinematic Universe dari dulu. Mereka tuh pandai banget menggait fans-fans yang belum paham banget soal Marvel Universe. Apalagi kita tahu bahwa ini yang mereka angkat tuh adalah Spider-Man, yang dimana kita tahu bahwa Spider-Man yang kita tahu kan hanya cuma Peter Parker, terus dengan berbagai macam Peter Parker yang ada di multiverse. Tapi di sini mereka mengangkat kisahnya Miles Morales, yang dimana dia juga adalah Spider-Man yang terkenal sih. Cuman terkenal si Miles Morales ini nggak yang terlalu tinggi dengan si Peter Parker. Dan di sini mereka berhasil banget untuk membuat Miles Morales menjadi the Black Spider-Man yang paling digemari oleh banyak orang. Gue bisa ngomong penceritaannya nggak monoton, semuanya ada kejutan dan mereka udah berani keluar jalur. Itu yang gue suka, Pak. Titik kreatifnya mereka tuh lebih naik. Itu yang gue suka sih, Pak. Makanya wow, the best. Gua nggak ngantuk, gua nggak merasa jenuh, gua enjoy banget menikmati tema multiverse yang mereka hadirkan di film kedua yang satu ini. Yang ketiga, banyak fan service. Oke lah, kita udah tahu ya bahwa di materi promosinya Spider-Man Across Spider-Verse yang mereka tuh udah menampilkan berbagai macam Spider People yang ada di berbagai macam multiverse Spider-Man. Mereka itu literally fan service banget, Pak. Bahkan ada berbagai macam Spider People yang hadir di film ini. Bahkan kalau gua nggak salah ya, di berita itu mengatakan bahwa ada 250 Spider-Man varian yang ada di multiverse Marvel yang mereka hadirkan di film ini, Pak. Makanya buat kalian pembaca komik, buat kalian pernah main gamenya, atau kalian udah pernah melihat film Spider-Man animasi yang zaman-zaman dulu, itu semuanya hadir di sini. Makanya gue sebagai fans tuh agak kebawa callback dengan berbagai macam varian Spider-Man yang gue tahu selain Peter Parker. Oke, kalau kita udah pernah melihat Spider-Man yang spektakuler, unlimited, bahkan game PS4-nya, oke, itu ada di materi promosinya. Dan ternyata setelah mereka tuh hadir di filmnya, mereka tuh gak cuma sebagai cameo doang, tapi ada beberapa peran yang mereka sajikan di film ini. Misalnya ya, Spider-Man yang spektakuler, yang versi animasinya, dia sepertinya bakal memiliki karakternya. Jadi intinya mereka tuh gak cuma sebagai cameo doang, tapi mereka ada sisi karakternya. Itu yang gua suka. Makanya dengan fan service begitu banyak, gue yakin Sony pasti pusing sih ketika mereka tuh membuat semua 250 varian Spider-Man ini. Kalau ada dialognya seperti apa nih? Dan mereka di sini berhasil mengeksekusi hal itu, meskipun yang gak terlalu maksimal. Tapi well, gue sebagai pembaca komik, bahkan gue ya sebagai gamernya zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman PS2 dulu ya, gue merasa sangat-sangat tercallback semua, Pak. Makanya gue harus akui ini ada the real Multiverse of Madness versi Marvel yang benar-benar melonjak parah. Ya ini baru Multiverse of Madness, ini baru namanya multiverse. Sekarang semua multiverse mereka jelajah semua. Dan itu udah mereka tawarkan di semua materi promosinya. Oke, jadi kita sebagai para penonton, kita bisa berekspektasi lebih tinggi mengenai berbagai macam multiverse yang mereka tawarkan di film ini. Dan itu terbukti berhasil di mata gua seperti itu ya. Makanya wow, gua merasa terhibur banget men dengan tema multiverse yang mereka sajikan di sini. Sony, good job bro. Bagus. Yang keempat, ending yang bikin penasaran. Oke, sekali lagi kita udah mendapatkan konfirmasi dari pihak Sony bahwa Spider-Man Across Spider-Verse ini akan memiliki dua part. Satunya Across Spider-Verse, yang satunya lagi adalah Beyond the Spider-Verse. Dan itu udah diumumkan oleh pihak Sony Pictures jauh-jauh hari sebelum teaser pertamanya ditayangkan di tahun lalu. Jadi kita sebagai para penonton, kita udah tahu lah endingnya seperti apa. Bahkan dengan cliffhanger yang mereka sajikan, itu literally akan bawa kita ke film selanjutnya,
selanjutnya. Yang kabarnya film yang ketiga ini, yaitu berjudul Beyond the Spider-Verse, itu akan tayang pada tahun 2025 atau enggak tahun 2026. Seperti itu ya. Makanya mereka udah siapin nih ending yang begitu bagus, dan well, itu berakhir dengan cliffhanger. Oke, jadi well, kalian akan dibuat penasaran banget mengenai film kedua yang satu ini, mengenai ending seperti apa nih. Oke lah, jadi literally kita kayak menonton Infinity Saga tapi versi animasi. Nah, itu dia. Makanya buat kalian yang pengen melihat film Marvel yang selevel Infinity War atau Endgame, coba tonton film yang satu ini. Buat kalian yang udah kangen banget dengan aksi para superhero yang main keroyokan, itu ada di Across the Spider-Verse ini, Pak. Dan tolong ya, buat kalian yang meremehkan animasi, wah animasi jelas segala macam gini-gini, coba tonton. Gua jamin lo yang udah meremehkan animasinya Marvel, tapi ketika lo udah nonton, gua jamin lo bakal tepuk tangan sih, Pak. Gua jamin lu bakal tepuk tangan. Apalagi buat kalian yang hanya tahu Spider-Man itu adalah Peter Parker, kalian akan bisa mengenal lebih dalam lagi berbagai macam varian Spider-Man yang mereka hadirkan di berbagai macam multiverse Marvel versi komiknya. Itu literally membuat kita sebagai para fans yang belum baca komiknya, akhirnya kita makin penasaran dengan berbagai macam Spider People yang udah ada di komik-komik Marvel zaman dulu. Bahkan mereka itu masih hadir kok di zaman-zaman sekarang, era-era komik Marvel zaman sekarang itu masih ada. Makanya itu literally promosinya sangat bagus banget sih buat gua sih. Makanya endingnya juga bagus, dan itu bikin cliffhanger kita makin jadi penasaran, Pak. Yang kelima, lebih berasa multiverse-nya. Oke lah ya, lebih berasa multiverse-nya, lebih berasa banget, Pak. Mohon maaf ya, ada berbagai macam multiverse yang bisa gua lihat ketika gua melihat film yang satu ini. Nggak cuma 1, 2, 3, tapi ada ribuan bahkan ratusan yang mereka hadirkan di film Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Literally semuanya dijelaskan dari berapa sampai berapa kayak gitu ya. Makanya buat kita sebagai para fans komiknya pun yang udah pernah baca komiknya, kita akan berasa ke callback dengan berbagai macam kode-kode Earth dari Marvel Universe yang mereka sajikan di film kedua ini, Pak. Bahkan kalau kalian lihat di Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana itu hanya 5 Spider-Man yang berasal dari universe lain, well, di sini jauh lebih banyak dan bahkan kode-kodenya jauh lebih rumit. Kita tahu ya, di Marvel Comic itu kan penamaan Earth-nya itu ada Earth 833, Earth 1210, 616, bahkan berbagai macam universe Marvel yang angkanya itu sampai ratusan, bahkan sampai ribuan, Pak. Itu dia, mereka langsung tawarkan semuanya di film kedua ini. Jadi kita sebagai penonton tuh bisa belajar, oh Spider-Man versi ini ternyata dari universe ini. Kita semua dibuat belajar mengenai berbagai macam varian Spider-Man yang akan hadir di film ini, Pak. Seperti itu. Well, jadi gue sebagai fans yang literally hanya tahu Spider-Man Peter Parker, gue bisa jauh lebih mengenal dengan berbagai macam varian unik-unik yang hadir di film ini, Pak. Seperti itu. Wow, gila sih. Well, itu adalah segi positifnya. Sekarang gue akan bahas mengenai negatifnya yang gue dapatkan ketika gue menonton film kedua yang satu ini. Mohon maaf ya, sebagus-bagus film, tapi pastilah ya ada hal yang negatif yang gue rasakan sendiri ketika gue pertama kali menonton film yang satu ini. Yang pertama, motion sickness. Mohon maaf ya, ada beberapa adegan yang menurut gue tuh membuat gue tuh motion sickness. Kalau kalian pernah lihat ya, kalau film ada udah full animasi, bahkan itu udah full CGI, bahkan ada berbagai macam animasi letakkan dengan ala-ala komik, well, itu mata gua pusing, Pak. Literally mata gua pusing. Jadi ada berapa sih, cuman nggak yang terlalu brutal, tapi itu yang gua rasakan banget ketika gua melihat animasi ketika mereka tuh lagi meledak lah, atau ada adegan yang gedung rubuh atau jembatan hancur. Literally itu ketika animasi itu bergerak, itu gua bisa melihat mata gua tuh langsung merem, Pak, karena gua nggak kuat ngelihatnya. Jadi gua tuh adalah orang yang gampang banget kena motion sickness, apalagi motion sickness itu adalah berbagai macam visual yang literally CGI-nya numpuk banget. Itu biasanya gue tuh langsung merem, Pak. Nggak tahu ya kalau kalian yang udah terbiasa dengan motion sickness ya mungkin ya. Tapi kalau di gue tuh langsung tutup mata karena ada beberapa CGI yang numpuk, dan itu ditambah lagi dengan motion animasinya yang juga numpuk banget. Jadi gue sebagai penonton tuh ada beberapa scene yang gue langsung tutup mata karena gue nggak kuat ngeliatnya, Pak. Jadi gue hampir, mohon maaf ya, gue hampir muntah sih saat itu. Jadi gue berasa, waduh ini kayak motion sicknessnya juga makin ini nih. Makanya gue nggak bisa bayangin sih kalau kalian yang udah nonton di versi
IMAX atau 4DX di CGV gimana? Well, gua belum tahu sih. Kalau kalian udah nonton di versi itu, coba tulis di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian. Tapi kalau menurut gue sih, ini adalah motion sickness yang hampir membuat gue tuh agak sakit ketika nontonnya, Pak. Seperti itu. Itu adalah pengalaman yang ya udah lah, itu kayak pengalaman yang agak sedikit kurang sih, Pak. Tapi ya itulah yang gue rasakan ketika gue menonton film yang satu ini. Yang kedua, beberapa dialog terlalu bertele-tele. Gue tahu apa yang dimaksud oleh karakter ini seperti apa. Gue tahu Ari mau kemana, tapi mohon maaf, itu ada banyak banget dialog yang bertele-tele sekali. Gua ngerti itu Ari kemana, tapi secara penyampaiannya di outputnya mereka tuh kayak terlalu muter-muter gitu loh. Padahal gua tahu itu Ari mau kemana, gua tahu. Tapi ya lagi-lagi mereka tuh kayak mau manja banyak durasi, tapi dengan cara dialognya diperumit gitu loh. Gak itu si tokoh ibu si Miles Morales, bapaknya, si Milesnya sendiri, bahkan ada beberapa fans Spider-Man yang juga mengatakan dengan hal yang muter. Gua capek, Pak. Makanya aduh, ini kayak apa ya, gua tahu ini maksudnya gimana, tapi mereka tuh kayak mau di develop lebih panjang lagi lah. Makanya maaf untuk skripnya, untuk dialognya antar karakternya itu dari pertengahan durasi. Aduh, maaf, itu ada banyak banget adegannya bertele-tele sekali. Untungnya itu hanya di pertengahan, gak sampai ke ending. Ya, gak sampai ke ending. Jadi gua agak sedikit bisa hampir melupakan sedikit kerusakan yang ada di film kedua Spider-Man Across the Spider-Verse itu, Pak. Well, dengan positif dan negatif yang udah gua paparkan di video ini, menurut gua Spider-Man Across the Spider-Verse ini layak banget kalian di watch karena tema multiverse yang gak main-main, coy. Gua yakin buat kalian yang masih bawah umur dan kalian gak ngikutin banget multiverse saga, gue yakin kalian pasti kebingungan. Gue aja sekarang yang masih nonton series Loki, itu kadang-kadang ada beberapa scene yang gue itu bingung sampai sekarang. Loki series, Loki loh. Bahkan ya untuk Across Spider-Verse, literally ini di next levelnya Loki sih, dengan multiverse yang mereka tawarkan di sini lebih banyak dan juga penjelasan mereka tuh agak sedikit rumit. Tapi untungnya rumitnya masih gua bisa telaah mengenai apa yang dimaksud oleh karakter yang satu ini. Jadi filmnya ini, Pak, seperti itu ya. Skor untuk Spider-Man Across the Spider-Verse gua kasih nilai 9 dari 10. Mohon maaf nih, MCU Disney ini harus ngeliat di betapa Sony ini push banget Spider-Man ini jauh lebih memorable, bahkan untuk di versi animasinya, Pak. Karena ini udah menggebrak banget perfilman dunia. Seharusnya No Way Home bisa bikin yang seperti ini kalau mereka tuh mau menambahkan Tobey, Andrew, dan juga berbagai macam varian Spider-Man yang tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Kan bisa begitu kan kalau di versi live action. Makanya gue mikir, ini No Way Home bisa bikin kayak gini, bisa. Tapi karena lisensi ya, tapi karena ada beberapa kecocokan aktor atau kesamaan cerita yang dimana itu berfokus dengan Doctor Strange dan juga Peter Parker, ya literally mereka tuh hanya nge-shotnya dari situ. Untuk Tobey dan Andrew, mereka tuh ya sebagai bumbu pemanis dari fan service yang doang. Ya gue nggak bisa nyalain sih, tapi moga-moga aja di next cameo berikutnya di Spider-Man Beyond the Spider-Verse sebagai film ketiganya, gue harapkan jauh lebih maksimal karena endingnya masih menggantung banget. Oke? Dan sedikit info untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse ini gak ada post credit scene-nya. Tenang aja, ini gak akan ada post credit scene-nya. Jadi kalau kalian mau pulang, silahkan pulang karena film ini aman. Gue udah cek, tidak ada sama sekali post credit scene atau mid credit scene yang mereka selipkan di film yang satu ini. Oke, itu cuma mengenai review Spider-Man Across the Spider-Verse dari kita. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian udah menonton film ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. So, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Puslo Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo.